APBN masih bisa berjalan secara cukup baik, solid ya dalam hal ini, dan ini terlihat dari persen dari target. Meskipun kalau dilihat dari growth-nya, dan ini yang selalu sudah saya sampaikan dari mulai tahun lalu, pertumbuhan penerimaan negara yang sangat tinggi di tahun 2021 dan 2022, itu di 2023 juga tetap bisa terjaga, dan kita tahu bahwa itu nanti akan mengalami koreksi. Jadi kita lihat pertumbuhannya negatif 5,4%. Jadi pendapatan negara mengalami kontraksi. Untuk belanja negara mencapai 470,3 triliun. Ini artinya 14,1% dari pagu sudah dibelanjakan. Dan ini tumbuh cukup tinggi, yaitu 18,1% year on year, Januari dan Februari sampai pertengahan Maret. Posisi APBN masih mengalami surplus 22,8 triliun atau 0,1% dari PDB, dengan keseimbangan primer juga surplus 132,1 triliun. Kita akan masuk mengenai lingkungan ekonomi dan kemudian dampaknya terhadap kinerja dari APBN kita. Pertama, mengenai lingkungan ekonomi. Dari sisi global, kita semuanya melihat untuk Amerika Serikat ada berita yang relatif baik, yaitu ekonominya relatif resilient meskipun peningkatan dari suku bunganya luar biasa tinggi dalam jangka waktu yang sangat cepat. Sehingga waktu itu di tahun-tahun sebelumnya Amerika diperkirakan bisa mengalami hard landing. Sekarang sudah terlihat bahwa Amerika perekonomiannya cukup resilient, bahkan soft landing diperkirakan bisa dicapai. Namun kondisi perang masih tidak membaik. Kita semuanya tahu eskalasi yang terjadi di semua bagian dunia. Di Ukraina terhadap Rusia, kejadian di Rusia yang baru weekend kemarin, dan kemudian juga bagaimana Amerika dan negara-negara Eropa bersitegang secara geopolitik dengan blok RRT maupun Rusia. Kita lihat untuk Jepang juga mengalami kondisi tantangan kebijakan ekonomi yang tidak mudah. Bagaimana mereka bisa menghindarkan negative rates, dan kita juga lihat kondisi perekonomian RRT menjadi perhatian karena perlemahan yang terjadi dan terutama dari arus modal asing yang selama ini menjadi salah satu faktor untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Cina mengalami pelemahan karena isu geopolitik. Jadi memang geopolitik sangat mempengaruhi. Dan di sisi lain di Eropa, Jerman masih belum mengalami perbaikan meskipun kita melihat ada sedikit perbaikan, adanya business mood-nya membaik. Nah, kita melihat bahwa geopolitik ini akan menjadi faktor yang masih sangat dominan. Karena geopolitik dan termasuk perang itu enggak, kalau orang Jawa tidak pakai woro-woro. Biasanya ya begitu terjadi dan dampaknya langsung mempengaruhi kepada perekonomian dunia. Dan kita lihat dalam hal ini yang perlu untuk kita waspadai. Untuk pertumbuhan GDP seluruh tahun 2023 dari berbagai negara, kita lihat India masih menjadi salah satu yang performance dari pertumbuhan ekonominya termasuk terbaik di G20 dan emerging country secara umum. Filipina, kita, dan Cina, walaupun kalau untuk RRT karena kecenderungan melemah atau dalam bentuk stabil di level 5%, itu sudah cukup rendah dibandingkan dekade-dekade sebelumnya. Sedangkan beberapa negara sekitar kita, Vietnam sekarang juga sedang mengalami kondisi adanya kasus korupsi yang kemudian juga akan mempengaruhi sentimen, dan negara-negara emerging lain yang pertumbuhannya relatif di bawah 4%, seperti di Asia, Malaysia, kemudian Thailand bahkan hanya 1,9%, Singapura 1,1%, kemudian kita lihat untuk emerging di G20 dalam hal ini Meksiko 3,2, Brasil 2,9.
dan South Africa yang bahkan mengalami negative growth 0,9%. Nah, kondisi inilah yang akan mempengaruhi outlook 2024.